Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit mengenal tentang manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran. Gambar di sebelah kiri ini adalah ISM Code yang diterbitkan oleh IMO, International Maritime Organization. ISM Code ini adalah International Safety Management Code yang menjadi salah satu acuan utama terkait manajemen keselamatan. Salah satu kejadian yang melatar belakangi terbitnya ISM Code ini adalah kecelakaan kapal Herald of Free Enterprise nama kapalnya. Ini terjadi pada tanggal 6 Maret 1987. Kapal ini berlayar dari Belgia saat itu menuju ke Dover, UK ya, Inggris. Yang terjadi saat itu sesaat setelah kapal berangkat dari pelabuhan keberangkatan ya, ternyata baudornya itu lupa ditutup. Ya, jadi salah satu ABK yang bertugas untuk menutup baudor ini ya tertidur kemudian tidak menutup baudor tersebut. Jadi akibatnya air masuk ini sangat berbahaya ya, kehilangan kestabilan, ya, ada free surface effect juga di situ sehingga tidak lama setelah itu kapal langsung capsize ya, terbalik. Hanya butuh waktu 4 menit kalau di sini. Bahkan beberapa kesaksian menyatakan hanya 90 detik proses terbaliknya kapal itu. Kejadian ini memakan korban sebanyak 193 korban jiwa saat itu, dan hasil investigasi menyatakan ya selain kelalaian penyebab langsung kelalaian tidak tertutupnya baudor oleh ABK tadi, tentunya juga bagaimana misalnya dari sisi chief officer ya dalam mengawasi proses itu ya sampai ke kaptennya, dan juga di hasil investigasi menyatakan bahwa secara keseluruhan manajemen pelayaran juga bersalah atas kejadian ini. Ya salah satunya atas istilahnya trayeknya terlalu cepat gitu ya. Dari Dover ke Belgia ya, UK Belgia ini terlalu cepat sehingga ABK kelelahan. Dari kejadian ini keluarlah rekomendasi teknis, diantaranya misalnya pemasangan CCTV di area-area penting ya, indikator penutupnya pintu ya, dan tentunya terkait dengan manajemen. Nah, di sini di pertemuan IMO pada bulan Oktober tahun 1989, ini salah satu kejadian tadi dibicarakan, kemudian akhirnya muncullah dalam resolusi 647 ya, Guideline on Management for the Safe Operation Ship and for Pollution Prevention. Setelah beberapa tahun guideline ini dijalankan, akhirnya diterbitkanlah ISM Code, International Management Code for the Safe Operation of Ship and for Pollution Prevention ini, dan menjadi mandatori atau wajib di tahun 1998. Kewajiban ini juga dicantumkan dalam SOLAS ya, Safety of Life at Sea Convention, khususnya di chapter 9 ya, Management for the Safe Operation of Ships. Yang di sini nanti akan merefer langsung ke ISM Code. Pertama kita lihat ke SOLAS chapter 9. Di regulasi 3 di sini dinyatakan bahwa the company and the ship shall comply with the requirement of ISM Code. Jadi perusahaan dan kapal harus memenuhi syarat dari ISM Code. Siapa company ini? Yang dimaksud dengan company ini dinyatakan di regulasi 1, yaitu bisa jadi dia adalah ownernya, pemilik kapal, the owner of the ship, ya, atau organisasi lain, misalnya manajer, apa istilahnya, shipping company gitu ya, shipping company atau perusahaan pelayaran, ya, atau juga bareboat charterer, penyewa, ya. Selanjutnya di regulasi 4 ini dinyatakan ada 2 sertifikat ya yang terkait dengan ISM Code atau safety management di sini. Yang pertama ada Document of Compliance atau DOC. Kemudian yang kedua ada SMC atau Safety Management Certificate. Ya. Kita lihat yang pertama, DOC atau Document of Compliance ini akan diberikan kepada perusahaan yang sudah memenuhi syarat dari ISM Code. Ya. Kemudian siapa yang mengeluarkan sertifikat ini? Ini akan dikeluarkan oleh, di sini dinyatakan issued by
di administrasi di sini adalah institusi di flag state ya, atau negara, dalam hal ini kalau di Indonesia ya Perhubungan Laut ya, Kementerian Perhubungan, atau oleh organisasi yang diberikan kewenangan oleh Hubla tadi. Ya, jadi DOC ini diterbitkan untuk perusahaan. Kemudian kopi dari DOC ini juga harus dibawa di atas kapal kalau sewaktu-waktu diminta untuk verifikasi. Misalnya dari post state control misalnya. Untuk SMC atau Safety Management Certificate ini diterbitkannya untuk setiap kapal. Jadi kalau satu perusahaan pelayaran punya beberapa kapal, maka SMC-nya harus diterbitkan untuk setiap kapal tadi. SMC ini akan terbit apabila sudah diverifikasi bahwa perusahaan dan operasional di kapal tersebut itu sudah sesuai dengan safety management system yang sudah diakui tadi. Jadi salah satu yang diminta ketika akan terbitnya DOC yang tadi itu adalah bahwa perusahaan memiliki safety management system. Tapi SMC akan terbit kalau sudah diverifikasi bahwa safety management system ini sudah dilakukan. Dalam pelaksanaannya sendiri, pemerintah Indonesia terkait ASM Code ini telah menunjuk BKI atau Biro Klasifikasi Indonesia sebagai organisasi yang diakui atau istilahnya recognized organization. Jadi BKI yang melaksanakan approval, verifikasi, dan juga dapat menerbitkan sertifikat DOC dan SMC interim atau short term. Adapun sertifikat permanennya nanti akan diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Ditjen Perhubungan Laut atau Hubla. Sekarang kita lihat ke dalam ASM Code. Ada dua part di sini, part A implementation-nya, kemudian part B adalah certification and verification. Tujuan utamanya tentunya untuk memastikan keselamatan ya, kemudian mencegah cedera atau korban jiwa, juga menghindari adanya kerusakan lingkungan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa setiap perusahaan ini ya, harus membuat, mengimplementasikan dan memaintain, memelihara safety management system. Ya, ini SMK 3 lah ya, safety management system. Kalau kita lihat persyaratan fungsionalnya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama seperti pada SMK 3 pada umumnya itu adalah kebijakan atau policy. Ya, jadi terkait safety dan environmental protection policy. Ya. Kemudian tentunya ada instruksi dan prosedur untuk memastikan tadi ya, yang memenuhi legislasi internasional dan nasional. Kemudian di sini ada penjelasan tentang level dan otoritas atau garis komunikasi antara darat dan personil di laut. Lalu ada prosedur untuk pelaporan kecelakaan atau ketidaksesuaian terhadap ASM Code. Kemudian ada juga prosedur untuk merespon situasi darurat, ya, emergency situation. Kemudian yang terakhir ada prosedur untuk internal audit dan manajemen review. Nanti akan kita lihat di Permen Hub-nya langsung. Nah, di Indonesia, ASM Code ini sudah diadopt istilahnya ya di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 tahun 2012 tentang manajemen keselamatan kapal. Kalau kita langsung lihat di pasal 9 di sini dinyatakan bahwa setiap perusahaan harus mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan sistem manajemen keselamatan tadi atau safety management system ya. Yang mencakup fungsi mirip seperti tadi, ini juga ringkasan dari ASM Code tadi. Yang pertama ada kebijakan, kemudian bagaimana tanggung jawab perusahaan, kemudian ada DPA, nanti kita lihat Designated Person Ashore, atau personil darat yang ditunjuk. Kemudian bagaimana tanggung jawab dan wewenang nahkoda, bagaimana sumber dayanya, pengoperasian kapal, kesiapan keadaan darurat, pelaporan kecelakaan dan ketidaksesuaian, ya, perawatan kapal, dokumentasi, dan yang terakhir ada audit, tinjauan ulang, dan evaluasi.
Nanti bisa dibaca lebih detail sendiri terkait Permen Hub ini. Kita lihat sedikit misalnya di pasal 12 tentang DPA atau Designated Person Ashore ini, personil darat yang ditunjuk. Ya, apa sih tugas dan wewenangnya? Ya, di sini tanggung jawab dan wewenangnya adalah yang pertama lakukan pengawasan aspek keselamatan dan pencegahan pencemaran. Kemudian juga menjamin tersedianya sumber daya dan dukungan dari perusahaan untuk melakukan itu gitu ya. Nah, di sini terstate, jadi seorang DPA harus dapat berhubungan langsung dengan pejabat tertinggi di perusahaan. Jadi DPA ini ya orang ya, personil gitu ya, yang dia bertanggung jawab atas satu atau beberapa kapal. Dia juga punya hubungan, bisa kontak langsung dengan pejabat tertinggi untuk mendukung semua aspek keselamatan dan pencegahan pencemaran di atas kapal. Jadi DPA ini posisinya orangnya ya di ashore, di darat gitu, tapi dia bertanggung jawab atas kapal-kapal yang ada di laut tadi. Di pasal 15 misalnya tentang pengoperasian kapal, maka perusahaan harus menetapkan prosedur, plan-nya bagaimana, kemudian petunjuk pengoperasiannya manualnya bagaimana, ya. Kemudian juga sampai ke daftar periksa atau checklist-nya ya, terkait semua pengoperasian kapal untuk menjamin keselamatan dan perlindungan lingkungan tadi. Hal lain yang diminta dalam SMS atau Safety Management System itu adalah dokumentasi, ya, di mana perusahaan harus memiliki prosedur untuk mengendalikan seluruh dokumennya, bahwa dokumen itu nanti tersedia di semua lokasi, kemudian bahwa dokumen itu ditinjau ulang, kalau yang tidak berlaku segera diganti, dan dokumen sistem manajemen keselamatan atau Safety Management System manual ini harus dibuat dalam bentuk yang efektif dan wajib berada di setiap kapal untuk bisa diakses ya. Ya, ini diantara yang diminta dari SMS, detailnya bisa dibaca sendiri di Permen-Hub-nya. Kemudian kita lihat di bab 3 dari Permen-Hub ini, yaitu tata cara audit dan penerbitan sertifikat. Ini sebetulnya adopsi dari part B-nya ISM Code ya. Di sini di pasal 21 dinyatakan bagaimana penerbitan sertifikat ini, yang tentunya tadi sudah kita bahas ada DOC, Document of Compliance, dan SMC, ya, Safety Management Certificate. Nah, ini diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh auditor pada Direktorat Jenderal, Ditjen Hubla tadi, atau badan klasifikasi yang diberikan kewenangan. Dalam hal ini BKI yang diberikan kewenangan oleh pemerintah Indonesia. Jadi ada dua jenis audit eksternal. Yang pertama audit manajemen keselamatan untuk perusahaan. Kemudian ada audit manajemen keselamatan untuk kapal. Jadi memang ada audit pertama, tahunan, pembaruan, tambahan. Ini bisa juga dicek di websitenya BKI kalau butuh lihat. Misalnya tahunan ini harus dilakukan 3 bulan sebelum tanggal istilahnya ulang tahunnya sertifikatnya begitu ya, atau pembaharuan 5 tahunan dan seterusnya. Ya, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.